Oke, jadi selamat pagi, siang, sore, malam. Ini aku bakal bahas sih tentang kisi-kisi MTK untuk UTS yuk, pelan-pelan. Nah, untuk kisi-kisinya nih, aku bakal buat soalnya beda dari yang di PPT. Jadi sekalian ini. Jadi kalau misalnya aku buat soalnya angkonya agak jelek ya maklum ya, karena tambah persiapan. Oke, aku buka dulu kisi-kisinya bentar ya. Oke, jadi yang pertama tentang sistem bilangan ya. Oke, berdasarkan testimoni Ibu Orisa, sistem bilangan ini yang bakal metu tuh atau mungkin metu tuh tentang bilangan kompleks ya. Nah, jadi contoh soalnya, misalnya aku punya diketahui ya, aku punya bilangan kompleks pertama atau Z1. Bilangan kompleks itu selalu dilambangkan dengan Z ya. Aku misalnya buat 4 dikurang 8i ya. Besok aku punya Z2-nya, aku punya min 5 ditambah 4i misalnya ya. Nah, jadi kita bakal bahas tentang eh, seluruh perjumlahan dan kalkulasi tentang inilah. Nah, yang pertama, kalau kita ngomongin penjumlahan dengan bilangan kompleks, itu seandainya cak penjumlahan biasa. Jadi aku punya 4 dikurang 8i ditambah min 5 ditambah 4i. Selalu buat tanda kurung cek ini biar lemak nyoknya. Nah, sekarang kita lihat baik. Aku dekat ke bilangan ini, 4 itu sama min 5. Ini tanda plus sama tanda min. Jadi kalau ketemu jadi minus kan? Jadi dikurang 5, dikurang 8i, ditambah 4i. Jadi kita punya hasilnya min 1 dikurang 4i ya. Nah, ini yang pertama. Saya ini B dapat penjumlahan. Pengurangan sama halnya ya. Kalau pengurangan itu, dia langsung B, 4 dikurang 8i dikurang min 5 ditambah 4i. Nah, ini minus ketemu minus. Jadi plus ya. Jadi aku punya 4 ditambah 5 dikurang 8i dikurang 4i. Karena minus ketemu plus ini kan. Jadi minus hasilnya. Jadi kita punya 9 dikurang 12i. Itu untuk pengurangan ya. Nah, untuk perkalian, muat deh. Nah, aku beri sampingnya belah. Nah, kalau perkalian, yang C, aku punya Z1 dikali Z2. Nah, kalau perkalian tuh, misalnya aku punya sini 4 dikurang 8i dikali min 5 ditambah 4i. Nah, ini kali masuk begitu. 4 dikali min 5, jadi kita punya min 20. 4 dikali 4i, jadi kita punya 16i. Min 8 sama min 8i sama min 5, kita punya plus 40i. Dan min 8 sama min 8i sama plus 4i, jadi kita punya minus 32i kuadrat. Nah, i itu apa? I itu ialah bilangan imajiner. Imajiner itu akar min 1. Jadi kalau seandainya dikuadrat ke, sama B dengan akar min 1 kuadrat. Akar di akar dikuadrat ke, akarnya hilang, jadi min 1. Jadi kalau ada i kuadrat, ingat ke B itu sebagai min 1. Oke, jadi kita punya sini min 20 ditambah 56i dikurang 32 dikurang min 1. Jadi kita punya min 20 ditambah 32 ditambah 56i. Jadi aku punya 12 ditambah 56i. Selesai. Itu untuk perkalian ya. Benar hitungannya. Oke, benar. Nah, yang D, kalau kalau pembagian, dia ada rumusnya dewek. Nah, ibaratnya, kita kan punya 4 dikurang 8i, sama min 5 ditambah 4i. Nah, aku simpan angko-angko itu ya. Nah, ini berperan sebagai, eh, ini X1, ini ini X2, ini Y1, ini Y2. Itu ya, gitu.
Kalau misalnya dia punya angka min 8i minnya ikut untuk y-nya. Jadi kayak itu. Jadi rumusnya kalau dia pembagian X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 dibagi sama X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Ditambah ke I sama X2 dikali Y1 dikurang X1 dikali Y2 dibagi sama X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nah, jadi dari ini X1-nya kita punya 4, kita kali ke sama min 5, ditambah berapa ini angkonya? Y1-nya berapa itu? Min 8 sama 4 dibagi min 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah I. X2-nya berapa ini? X2-nya min 5, Y-nya min 8 dikurang. Nggak muat ini. Lagi aku buat slide baru lagi lah. X1-nya 4, Y2-nya 4 juga, dibagi ke sama min 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Oke, jadi itu cara lihatnya ya. Oke, aku hapus ini ya, biar muat. Lagi untuk konjugat dalam bilangan kompleks, aku buat slide baru, Beh. Yang penting ini agak ngerti dulu, Beh. Nah, 4 kali min 5, min 20, min 8 kali 4, min 32, dibagi 5, min 5 kuadrat 25, minnya hilang ya, tambah 16, ditambah I, min 5 kali min 8 jadi 40, jadi 40, 4 kali 4, 16, 25 ditambah 16. Jadi kita punya minus 52 dibagi, berapa itu? 41 ya? 41 ditambah I dikali 40 kurang 16 nih. 24 24 per 41. Jadi minus 52 per 41 ditambah 24 per 41 I. Dah, selesai. Itu untuk kalau dia tentang perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Oke. Kalau nggak ngerti, agak rewind by ya videonya. Kalau masih nggak ngerti, agak PC aku. Oke, yang E, Z1 dikali konjugat Z2 misalnya. Konjugat artinya bilangan kompleks ini, tanda yang di tengah sini, dia ganti tanda. Plus jadi min, dan ini min jadi plus. Nah, ubahnya cek itu baik. Nah, habis itu jadi perkalian biasa. Nah, karena berhubung yang konjugat itu ditandai dengan garis di pojok ini ya. Berhubung konjugat ini di Z2, jadi perkaliannya 4 dikurang 8i dikali ke sama min 5 minus 4i. Jadi dia berubah tanda. 4 kali min 5 minus 20, min 4 kali 4i, min 16i, min 8i kali min 5 jadi plus 40i, sama kita punya min 8i kali min 4i jadi plus 32i kuadrat. Jadi kita punya minus 20 ditambah ini, ditambah 24i. Oke, i kuadrat tadi aku ngomong, i kuadrat sama b cak min 1. Jadi kita punya min 20 dikurang 32 ditambah 24i. Jadi sama B hasilnya tuh minus 52 ditambah 24i. Oke, selesai. Oke. Untuk yang kedua, coba aku balik sekarang. Kalau konjugat pertama. Artinya 4 ditambah 8i ya. Gitu kan ditandanya sama min 5 ditambah 4i. Oke, sama aja tadi. 4 kali min 5, min 20. 4 kali 4i, 16 plus 16i. 8i kali min 5, minus 40i, sama ditambah 32i kuadrat. Oke, minus 20 dikurang 24i ditambah 32 kali min 1.
Jadi minus 20 dikurang 32 dikurang 24i. Jawabannya minus 52 dikurang 24i. Dah selesai. Itu dia tentang sistem bilangan. Contoh-contoh soalnya aku rasa kayak itulah. Nggak mungkin jawab beda. Oke, itu untuk nomor satu. Oke, harusnya ini aman lah ya. Cuman tambah kurang kali bagi pembagian dan lain-lainnya. Nah, sekarang nomor dua. Dia tentang jarak titik. Oke, kalau jarak titik ini, dia tuh aku bakal tampili, mungkin ini rumusnya yang lebih mudah dimengerti. Tentukan jarak dari yang pertama misalnya P1-nya aku punya 2 sama 12 dan P2-nya 4 dan 11. Habis itu yang B-nya. 45, habis itu 6 dan 1. Nah, misalnya saya itu ya. Nah, rumus jarak, aku terus ke ya. Rumus jarak titik, aku bakal mempersingkat gala-galanya karena punya ibunya tuh mungkin eh, bertahap-tahap ya. Nah, kalau rumus cepatnya tuh nilai X2 kita kurangi sama X1, kita kuadrat ke ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Dah sudah. Masih rumus ini B, langsung dapat jawabannya. Nah, jadi aku jelas ke per nomor. Cak mana cara pakai rumus ini ya. Yang pertama, P1-nya kita punya 2 sama 12 kan. Sementara P2-nya kita punya 4 sama 11 kan. Ibarat ke 2 ini sebagai X1, ini sebagai Y1. Ibarat ke 4 ini sebagai X2, 11 ini sebagai Y2. Ikuti ininya. Karena satu di X1, karena ini 2 di Y2. Itulah. Nah, masih B. Jaraknya jadi akar dari X2 kurang X1. X2-nya 4, X1-nya 2, kuadrat ke ditambah Y2-nya 11 dikurang 12 kuadrat. 4 kurang 2 kuadrat. Jeleknya akarnya bentar ya. 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Jadi akar 4 ditambah 1, jadi akar 5. Dah selesai. Dah, simpel kan kalau saya ini. Oke, siko soal lagi coba. Yang B, P1 4 sama 5, P2-nya 6 sama 1. Dah, kita jabar ke dulu. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Jadi jaraknya, kita punya akar X2-nya 6, X1-nya 4, kuadrat ke ditambah Y2-nya 1, Y1-nya 5, kuadrat. Akar 6 kurang 4, 2 kuadrat, ditambah 1 kurang 5, minus 4, kuadrat ke. Akar 4 ditambah 16. Jadi akar 20. Mungkin sampai sini baik selesai ya. Tapi kalau kalian eh, masih bingung cara sederhana ke akar, ini bisa disederhanakan lagi. 20 bisa dijabarkan jadi 4 dikali 5 kan. Akar 4, kalau kalian ingat 2. Jadi keluar ke akar 4-nya jadi 2 akar 5. Jadi ini boleh. Inilah bentuk yang paling sederhana. Tapi berhubung Bu Arisa ngomong sampai sini benar, jawab sampai sini oke oke lah, jawab sampai sini. Dah, itu untuk materi jarak titik. Oke, itu sudah dua nomor ya. Nah, sekarang penyederhanaan fungsi. Nah, untuk penyederhanaan fungsi, mungkin masih bingung Cak Mano cara lihat pangkat. Karena penyederhanaan fungsi. Karena, jadi aku jelaskan dulu per hukumnya ya. Oke, misalnya kalau kita punya angka dengan variabel yang sama,
punya pangkat, masing-masingnya punya pangkat, dan dia dikali pangkat itu, kita tambah ke. Jadi kita punya X pangkat 7. Nah, jadi saya itu. Kalau misalnya kita punya pangkat, sama halnya, tapi dia dibagi, pangkatnya dikurang. Jadi kita punya X pangkat minus 3. Jadi 1 per X pangkat 3. Nah, mungkin kayak bingung. Kenapa jadi ini cepet nih? Saya ini konsepnya ya. Ini namanya fungsi eksponen. Fungsi eksponen itu main ke pangkat-pangkat. Nah, main ke pangkat-pangkat itu, suatu angka ataupun variabel ataupun apa itu, pasti semuanya itu punya pangkat. Bahkan angka biasa B, 4, dia itu sebenarnya punya X. Cuma dia pangkat 0. Apapun di pangkat 0 itu kan 1. Nah, jadi semua hal itu punya pangkat. Jadi bagaimana kita bisa sederhana ke pangkat tersebut, atau bisa kita apa be aturan-aturan terkait dengan pangkat tersebut. Intinya pangkat itu kalian harus ingat, tidak boleh negatif. Jadi kalau misalnya aku punya 1 per X pangkat min 7920 lah. Nah, pening, aduh, cak mana ini? Minus 10. Nah, balik be ibaratnya. Jadi X pangkat 7920. Jadi plus. Sebaliknya juga. Kalau aku punya X pangkat minus 50, X pangkat 69 lah pangkat minus. Tidak masalah. Ubah ke B. Jadi kebalikannya. 69. Jadi itu ibaratnya konsep eksponen itu. Pada saat kita memainkan pangkat, dia tuh kita sebisa mungkin dia jangan negatif. Nah, cara dia ubah ke tanda negatif jadi positif, ialah baliki dia, putar ke. Itu be cara konsepnya sih. Oke, dan juga kalau misalnya kita punya ini di pangkat keempat misalnya, ini tinggal dikali ke B angka ini. Jadi kita punya X pangkat 8. Sama halnya, kalau aku punya X pangkat 6, Y pangkat 2, misalnya pangkat 2. Dah, 6-nya kali 2, 12. Y-nya kali 2, pangkatnya 2 kali 2, 4. Dah, selesai. Cek itu, Beh, untuk konsep eksponen. Oke, coba aku kasih beberapa contoh soal ya, terkait itu ya. Misalnya, sederhanakan, berapa ya? Oke, ini, Beh. X pangkat 3, Y pangkat 2, per Z pangkat 6 minus 5. Nah, cak mana ini? Dah, cukup jawab ke B. Kita cek ini dulu. X pangkat 3 dikali ke 5. Jadi kita punya minus 15 dah. Y pangkat 2 kali ke min 5. Jadi kita punya Y pangkat min 10 dah. Per Z pangkat 6 kali ke min 5. Jadi kita punya Z pangkat 30. Nah, minus galau. Cak mana? Putar ke B, cak aku ngomong tadi. Yang Z ini jadi plus ke pojok kan? Jadi Z pangkat 30. X sama Y itu biar positif. Jadi ke bawah B. X pangkat 15 dikali Y pangkat 10. Dah, selesai. Inilah bentuk paling sederhana ini. Itu dalam bentuk pembagian ya. Oke, coba dalam bentuk perkalian kali ini. Sederhanakan X pangkat 5, Y pangkat 2, Z pangkat 10, dan eh, T pangkat 2 sama minus 3. Dah sama baik. Jadi kita punya X pangkat 5 kali min 3, min 15. Y pangkat 2 kali min 3, min 6. Z pangkat 10 kali min 3, min 3. Z pangkat min 30. T 2 kali min 3 itu jadi min 6. Cak mana ini? Negatif galau. Jadi ke seper baik. 1 per X pangkat 15, Y pangkat 6, Z pangkat 30, T pangkat 6. Dah selesai. Oke, cak itu B caranya sederhana ke fungsi. Ibaratnya main pangkat B.
Jadi hukum-hukum yang tadi, boleh kalian catat-catat B di catatan kalian. Kalau kalian lupa, tinggal baca-baca lagi B. Nah, itu tentang penyederhanaan fungsi. Oke, kita lanjut tentang poin nomor 4 sekarang ya. Persamaan garis. Persamaan garis yang menyangkut tentang gradien atau kemiringan, tapi aku lebih hobinya sebut dia sebagai gradien. Oke, dalam persamaan garis, tentunya kalau kita mikir garis C ini B, dia pasti punya persamaan. Kalau aku nak garis C ini, 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 dia pasti punya persamaan. Apapun itu punya persamaan. Nah, jadi bagaimana kita nentukan persamaan garis dari cuman beberapa hal yang ditentukan? Ini tips and tricksnya. Aku langsung jelaskan lewat contoh soal B. Misalnya, tentukan persamaan garis dengan kemiringan. Kemiringan ini sama B dengan gradien ya. Aku bakal sebut dia sebagai gradien mulai dari ini. Gradiennya aku sebut ke -4 B lah. -4 dan memotong sumbu X di X sama dengan 2 misalnya. Nah, oke. Saya ini kita buati persamaan garis itu selalu Y sama dengan MX ditambah N. Selalu bentuknya saya ini. M ini apa? M ini ialah gradien. Jadi ini ialah M. Jadi kita buat ke B. Y sama dengan -4X ditambah N. Itu pertama ya, langkah pertamanya. Langkah keduanya, kita tahu memotong sumbu X. Arti memotong sumbu X itu apa? Artinya Y-nya sama dengan 0. Ceto itu. Jadi kalau kita punya nilai X-nya 2, dia berhubungan Y-nya 0. Itu ya. Kalau motong sumbu X itu sama B, Y-nya sama dengan 0. Itu betul diingat. Nah, jadi kalau aku masukin dua ekor ini ke misalnya ke persamaan di atas sini, jadi kita punya 0 sama dengan -4 dikali 2 tambah N. Jadi kita punya 0 sama dengan -8 tambah N. N-nya kita punya 8. Jadi persamaan garisnya kita punya Y sama dengan -4X ditambah 8. Kalau misalnya kalian nak gambar grafik garisnya, aku tidak tahu bakal disuruh gambar ini jago-jago baik. Tapi aku bakal jelasin sekali baik. Di contoh soal berikutnya aku tidak bakal jelasin lagi. Karena stepnya sama. Nah, misalnya kita buat grafik ini. Kita buat tabel ini, X sama Y. Bayangkan, kalau X-nya 0 di persamaan itu, jadi X-nya hilang. Y-nya berapa? Nilai Y-nya jadi 8 enggak? Nah, jadi sini jadi 8. Sekarang sebaliknya, kalau Y-nya 0, berapa jadi? Jadi -8 sama dengan -4X dah. Jadi kita punya X-nya 2 dah. Jadi sini kita tulis ke 2, 0. Jadi secara gambarnya, dia bakal jadi kayak ini. 0, kita punya garis 0,8 sama 2,0 dari sini. Nah, jadi kita gambar ke B di grafik. Kita punya 2,0 artinya di sini misalnya 2 sama 8. Dah garisnya di sinilah. Serot. Dah jeleknya. Bentar ya. Gila jelek yang kocak. Bentar ya. Eh, caknya aku manipulasi dikit baik gambarnya. Eh, Sebentar ya. Ini kita hilangkan dulu. Gambarkan dulu ini. Aduh. Maaf ya. Gambar ini agak burik. Jadi, gila. Udah lurus. Sebentar. Cak inilah. Cak inilah. Cakep. 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 Nah, jadi sini 8. Nah, ibaratnya saya itu bisa. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Nah, itulah persamaan garis. Step by step-nya cuma cak itu, baik. Nah, sekarang, kalau tipe soalnya lain, maksud aku lain cak mana? Tadi kita
bahas kalau soalnya tuh memotong sumbu X. Nah, ini versi keduanya. Kemiringannya berapa aku buat ya? Dengan kemiringan 6 lah misalnya. Kemiringan 6. Tadi aku buat motong sumbu X kan? Nah, coba aku buat motong sumbu Y. Di Y sama dengan 2. Oke. Gantang dikit lah ya. Di -1 lah. Oke. Jadi, aku udah tahu angkanya bakal bagus deh ini. Kita buat menantang dikit dulu lah. Sama Y sama dengan MX ditambah N. Kemiringan ialah nilai Y. Jadi kita punya sini. Y sama dengan 6X ditambah N. Tadi kalau aku ngomong motong sumbu X tuh Y sama dengan 0. Kalau motong sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Jadi kita punya di sini, X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan -1. Nah, sama halnya untuk cari nilai N-nya, sama baik. Tinggal masuk I galau B titik ini. Jadi -1 sama dengan 6 dikali 0 tambah N. Jadi kita punya N-nya sama dengan -1 langsung ya. Jadi Y-nya 6X dikurang 1. Dah, itu persamaannya. Tapi sekarang, kalau sudah aku sekalian jelasin lah ya grafiknya. Nah, bukan grafik sih, lebih ke gambarnya sih. Kalau grafik jarang segaris. Nah, ini X, Y. Kalau X-nya 0, -1 tadi kita ketemu kan, sini kan. Kalau Y-nya 0, kita lihat. Y-nya 0. Jadi aku punya 0 sama dengan 6X min 1. Pindah ke satunya jadi plus. Jadi X-nya 1/6 kan. Oke. Jadi 0 sama 1/6. Dah gambar ke grafiknya. Grafik, gambar, kocak dari tadi. Ini, 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 ini. Oke, kita punya titik 0, -1 sama 1,60. Jadi di sini -1, di sini 1/6 misalnya. Dah, kurang lebih itulah. Nah, oke. Itu untuk persamaan garis. Kalau tipe soalnya aku rasa cuma keluarin sumbu X, sumbu Y, C ini. Nah, jadi konsepnya kayak ini, Be. Kalau masih tidak ngerti, agak tinggal rewind ulang deh videonya. Oke, sekarang nomor 5 ya. Oke, kalau nomor 5 ini tentang grafik fungsi kuadrat. Oke, aku jelaskannya pakai psikosoal B ini langsung ya. Karena cara kita gawe kayaknya tuh selalu sama. Nah, fungsi fungsi kita misalnya punya fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah berapa angka yang bagus ya? Tambah x dikurang 6 misalnya. Kayak misalnya kayak ini ya. Ini soalnya sederhana sih. Oke, pertama, kalau fungsi kuadrat, kita harus cari yang namanya vertex. Vertex itu cak mano? Kalian harus tahu, fungsi kuadrat tuh ada dua versi. Bukan dua versi. Bentuknya selalu kayak ini. Mendak dia cak huruf N, dak tuh dia cak huruf U. Kalau kita lihat dari gambar-gambar ini, dia selalu punya titik utama, titik puncaknya. Cak bukit lah, kalian ibarat ke bukit tuh pasti punya sikok titik yang paling pojok, yang dimana nilainya itu paling tinggi, dan dia punya nilai maksimal, ibaratnya. Jadi, vertex ini ibaratnya sebagai itu. Itu sebagai nilai puncaknya. Jadi kita cari ke B. Pertama, kita cari nilai H. H itu rumusnya min B per 2A. B sama A-nya dari mana? Kita dari sini. A itu koefisien depannya. Ini satu kan ibarat depannya. Jadi A-nya 1. Ini satu kan. Jadi B-nya 1. Ini C kan. C itu embek B angka di sini. Jadi -6. Jadi kita punya -1/2 dikali 1. Jadi kita punya min setengah. Itu vertexnya yang H.
Sekarang yang K-nya, C dikurang B kuadrat per 4A rumusnya. C-nya min 6 dikurang 1 kuadrat dibagi 4 dikali 1. Jadi kita punya minus 6 dikurang 1/4. Berapa ini? Oke, aku langsung hitung aja ini, Be. Min per 4 sampai penyebut. 6 kali 4 jadi 24 dikurang 1. Jadi min 25/4 . Min 25/4. Jadi kita punya vertexnya P sama dengan min setengah dikali min 25/4. Oke, itu untuk vertexnya. Oke, itu untuk vertexnya. Habis itu kalau kita nyari sumbu simetri X ya, ikuti B, nilai H-nya. Jadi sumbu simetri X-nya itu ialah min setengah. Oke, habis itu, tipot sumbu X, kalau tipot sumbu X, dia artinya Y-nya diisi 0. Jadi, kita punya ini, ibaratnya fx ini sebagai Y, ibaratnya itu sama baca Y sebenarnya. Jadi, di sini kita punya 0 sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 6. Dah, faktor ke B. Kalau bingung cara faktori ya, aku ada cara mukowong namanya. Kita punya angka di sini ya, 1 sama min 6. Kita kali ke minus 6 enggak? Nah, 2 kok tengah angkonya berapa? 1 kan? Nah, berapa yang dikali hasilnya min 6, yang ditambah hasilnya 1? Ada enggak kira-kira? Ada kan? Min 2 sama 3 dikali hasilnya min 6 ditambah hasilnya 1. Kenapa aku sebut mukowong? Karena kalau aku tambah sini, dah ini cak mukowong sudah. Nah, itu cara mukowong. Itu cara yang paling mudah untuk faktor ke. Oke, jadi kita punya 0. Tadi X-nya min 2 sama plus 3 ya. Jadi kita X min 2 sama dengan 0. Jadi X-nya kita punya 2. Atau X plus 3 sama dengan 0. X-nya kita punya minus 3. Dah, itu punya tipe X-nya. Habis itu, kita punya tipot sumbu Y-nya. Isi ke B kebalikannya. Artinya X-nya sama dengan 0. Jadi, 0 kuadrat ditambah 0 dikurang 6 sama dengan Y. Jadi kita punya Y-nya sama dengan minus 6. Dah, ini yang selesai untuk gambar grafiknya. Tadi Ibu yang ngomong nggak usah gambar grafiknya, Be, gambar keterangannya. Nah, ini sudah hampir lengkap keterangannya. Cuman, kalau kalian lebih lengkap, kalian boleh tulis kayak ini. Kita jenguk nilai A-nya. Nilai A. A-nya 1 kan? Karena A-nya lebih besar dari 0, kita bisa tambahin keterangan kalau grafiknya terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Jadi kalau misalnya aku punya fungsi min X kuadrat dikurang X ditambah 6 misalnya. Ini kan A-nya jadi min 1 dah. Karena dia kurang dari 0, jadi grafiknya terbuka ke bawah. Nah, jadi itu cara bedainya. Nah, kalau grafik terbuka ke atas, jadi dia bentuknya bakalan mencak U. Kalau terbuka ke bawah, bentuknya cak N. Nah, itu yang membedakan grafik fungsi kuadrat. Nah, oke. Cak itu cara bedainya untuk grafik fungsi kuadrat ya. Nah, aku jelasin pakai siko soal B karena ini sudah mencakup galanya dan step by stepnya cak ini. Intinya cari vertex, sumbu simetri X, tipot sumbu X, tipot sumbu Y, sama tentui grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut . Oke, habis apa? Logaritma ya. Oke, logaritma itu pelajaran SMA. Nah, kalau kalian mungkin anak-anak IPA dulu, fungsi logaritma itu dipelajari di pelajaran matematika peminatan.
khususnya di kelas 10 semester 1. Jadi kalau kalian dulu IPS, kalau kalian ngerti logaritma itu macam mana, jangan kecil hati karena memang kalian belum pernah belajar dulu. Nah, jadi logaritma itu, aku jelaskan dulu deh konsep logaritma itu cak mana. Guru-guru hobinya tulis ke log 232 misalnya ini kan. Ini boleh baik, tapi bentuk yang ini bisa sama baik, bentuknya cak 2 log 32. Sama baik, tidak ada bedanya. Tapi aku lebih prefer tulisnya cak ini. Jadi selama ini aku bakal tulisnya cak ini ya. Nah, cak mana logaritma itu? Logaritma itu, kalau misalnya aku punya angkonya 2 log 8, kita sebisa mungkin ubah angko ini biar jadi 2 juga. 8 bisa didapatkan dari 2 kali 2 kali 2 kan? Artinya 2 pangkat 3. Nah, maka dari itu 8 ini bisa aku jabar ke jadi 2 log 2 pangkat 3. Nah, kalau kalian lihat pangkatnya ini 3 kan? Dan ini 2 log 2. Dah, jawabannya langsung BP pangkatnya. Sama dengan 3. Coba sih lagi ya. Kalau 3 log 27. 27 artinya 3 pangkat 3. Artinya jawabannya dah 3. 5 log 25. 5 log 5 kuadrat. Jawabannya 2. Nah, 6 log 216. 216 itu 6 pangkat 3. Dah 3. Habis itu misalnya aku punya 4 log 64. 64 tuh 4 pangkat 3. Jadi hasilnya 3. Nah, habis itu misalnya 15 log 225. 225 tuh 15 kuadrat. Jawabannya 2. 2 log 30, 30, 64. 64 tuh 2 pangkat 6. Hasilnya 6. Dah, cak itu ber logaritma itu pada dasarnya. Oke, itu untuk logaritma ya. Jadi, kalau misalnya aku hitung ya, misalnya aku minta log 6, berapa ya? Log 749. Nah, aku bisa berubah bentuknya jadi 7 log 49 ya. 49 tuh sama B, Cak. 7 log 7 kuadrat, dah. Dah, Mbak B, jawabannya 2 langsung. Dah, gitu. Yang B, log 981. Dah, jadi 9 log 81. 81 nih sama B, Cak. 9 kuadrat, dah. Jadi jawabannya 2. Yang C, log 381. 81 kalau 3 pangkat, dia 3 pangkat 4 bisa jadi. Jadi jawabannya 4. Gitu. Yang D, misalnya log 16 1/4. Jangan ini sama soal ibunya ya. Log 32 1/2. Nah, ini bisa aku ubah bentuknya. Jadi 32 log setengah. Nah, ini sama cak eksponen tadi. 32 log. Duonya jadi pangkat min 1. Kita balik ke pojok. Nah, 32 sama B cak 2 pangkat 5 dah. Log 2 pangkat min 1. Nah, kalau ada cak ini cak mana? Kan biasanya kita langsung pangkatnya ini sudah selesai. Kalau dia ada 2 pangkat cak ini, dah, pangkat yang di bawah jadi ke pojok, pangkat yang di atas jadi ke bawah. Dah selesai. Cak itu jawab. Sikot lagi ya. Coba. Log. Hmm, apa ya? Log berapa ya? 16 1/4. 16 log 1/4. 16 nih 4 pangkat 2. Jadi ini jadi 4 pangkat min 1. Dah jawabannya min setengah. Dah, cek itu fungsi logaritma. Pada dasarnya, ya intinya jangan, apa? Jangan nggak teliti lah. Itu. Oke, itu untuk fungsi logaritma. Sekarang tentang
Penyederhanaan pendeksamaan ya. Penyederhanaan ketidaksamaan. Oke, misalnya aku punya sini ya. Selesaikan, aku jelaskannya pakai psiko soal B. Oke, kalau kalian nak coba berlatih, kalian coba latihan pakai soal yang pernah dikasih ibunya di PPT ya. Nah, ketidaksamaan misalnya aku punya, hmm, oke, ketidaksamaan itu ada sifat-sifatnya. Lagi tinggal baca B di PPT-nya ya. Aku jelaskan berapa ya? X dikurang 9 sama dengan 80 8 12 lah. Oke, sifat-sifatnya kalau aku punya mutlak X lebih besar sama dengan A, artinya dia bakal jadi min A ini X ini A-nya. Jadi kecil itu. Kalau dia cuman katik sama dengannya, sama baik. Dia jadi min A, tapi tandanya katik sama dengannya. Kalau dia kurang lebih besar sama dengan A, dah normalnya jadi kita punya X sama dengan A, atau X lebih kecil sama dengan min A. Kalau dia katik tanda sama dengannya, dah sama baik. Bentuknya jadi macam ini. Salah. Min A. Jadi kalau menurut berdasarkan itu, soal yang pertama ini kita jadi ke bentuk yang ini dah. Jadi min 12 ini nggak usah mutlak lagi. X min 9 sama 12. Nah, kiri kanannya nggak usah. Kita nyingok siko-siko ya. Jadi min 12 lebih kecil sama dengan X min 9. Kita punya bentuknya pindai 9-nya ke kiri. Jadi kita punya min 4 lebih kecil sama dengan X. Atau X sama B, X lebih besar sama dengan min 4 kan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, X min 9 lebih kecil dari 12. Jadi X lebih kecil dari 12 ditambah 9, artinya X lebih kecil sama dengan 21. Oke, itu punya ya. Sekarang gambar selangnya, dia ini. Kita punya min 4 sama 21. Kalau X-nya lebih besar dari min 4, artinya dia selangnya ke sini kan. Kalau dia punya 21 lebih kecil dari ini, arti ke sini kan. Nah, hafalan selang lagi aku kirim di grup atau di PC. Nah, kalau saya ini, dia namanya selang tertutup. Nah, untuk HP-nya, himpunan penyelesaiannya, jadi kita punya X, dan dia, X-nya artinya di antara min 4 sama 21 kan. Jadi jawabannya min 4 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 21. Nah, selesai. Itu untuk penyederhanaan persamaan. Kita coba sikot lagi ya. Aku pakai yang tanda sikotnya, Beh. Kalau misalnya ini ya. Oke, X min 9 lebih besar sama dengan lebih besar 12, Beh. Jadi berdasarkan ini, kita buat Beh, X min 9 lebih besar dari 12, artinya X-nya lebih besar dari 12 ditambah 9, artinya X lebih besar dari 21, atau kita pakai sifat yang ini artinya, yang ini. X lebih kecil dari eh, X min 9 lebih kecil dari minus 12, artinya X sama dengan X lebih kecil dari min 12 ditambah 9. Jadi X lebih kecil dari min 4. Tunggu. Ini harusnya min 3 eh. Oh, ya dah. Dari tadi salah galau ya. Oh, dari tadi salah ya. Kocak, kocak. Ah, iya.
Ini harusnya min 3. Ini min 3. Ini min 3. Ah, ya. Maaf ya. Ini min 3. Ini min 3. Ini min 3. Jadi HP-nya kita punya min 3. Dah, dah. X min 3. Min 3 X 21. Nah, sudah. Baik lagi ke soal tadi ya. Eh, Dah. Jadi X min 9 lebih besar dari 12. Artinya X-nya 12 tambah 9. Jadi X besar dari 21. Ini pakai yang ini tadi ya. Atau X min 9 lebih kecil dari min 12. Artinya X-nya lebih kecil dari min 12 tambah 9. X-nya lebih kecil dari min 3. Buat keselangnya, jadi kita punya min 3 sama 21. Kalau dia lebih kecil dari min 3, artinya dia ke sini ya. Kalau lebih kecil kan nanti ke kiri. Kalau bisa dari 21, artinya dia ke sini. Selangnya, kalau bentuknya cak ini, kalau dia bentuk keluar, dia namanya selang terbuka. Kalau cak ini. Jadi ini selang terbuka. Untuk HP-nya, jadi X-nya mendak dia lebih kecil dari min 3 atau X-nya lebih besar dari 21. Dah selesai. Itu untuk penyederhanaan persamaan. Oke, yang terakhir ya, limit. Kalau kalian belum terlalu paham limit itu cak mano, cak ini intinya. Limit itu, kalau misalnya, kalau dia cuma dasarnya, limit X menuju 2, dia cuma angko baik, dah, dia langsung 6. Tapi kalau misalnya dia misalnya sini sama X, X-nya diisi dengan angka 2, karena X menuju. Dia langsung isi baik. Nah, limit, kelemahan limit itu ketika kalau misalnya aku punya C ini kan, coba kita isi duanya. 2 dikurang 2, 2 kuadrat dikurang 4 dak. Jadi 0 per 4 dikurang 4. 0 per 0. Limit dak boleh 0 per 0. Itu yang menjadi ketentuan dasar dari limit. Jadi limit itu selama dia kalau dimasuki X-nya secara langsung dak ngasilkan 0 per 0, itulah hasilnya. Contohnya, misalnya aku punya limit X menuju 2. X plus 2, X min 1. Kita masih 2 plus 2, 2 dikurang 1. 4 dibagi 1, hasilnya 4. Dah, aman-aman be limit konsep ini. Tapi kalau cak kasus di soal tadi, kalau dia hasilnya 0 per 0, dia tidak boleh dan tidak sah hasilnya. Itu kelemahan, bukan kelemahan sih, itu kriteria limit. Oke, jadi limit itu, cak mana cara kita paham buat limit itu cak mana? Oke, misalnya, aku punya soal yang tadi ya, coba kita gawe itu. X menuju 2. Ini sepinter-pinter kita limit tuh. Kalau misalnya aku punya X min 2, X kuadrat min 4 nih aku pacak jabar ke dak? Jadi X plus 2, X min 2. Kalau kita faktor ke. Sama-sama ada min 2 dak pojoknya, bawah-bawahnya. Nah, tinggal coret B. Limit, kalau sudah ada yang dicoret, langsung masuk B X-nya. Jadi 1/2 ditambah 2. Dah, hasil 1/4. Tidak 0 per 0 kan? Nah, itulah limit. Jadi kita harus pintar mungkin, kalau yang 0 per 0, kita akal ke untuk faktor ke. Nah, itu limit. Contoh soal lain. Misalnya aku punya limit X menuju 1. Aku punya X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Dibagi 2X dikurang 3. Jangan 2X kurang 3. Berapa ya? 2X kurang 3, ada apa lah. Oke, coba kita masuki 0 per 0 dah. 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurang 3 dibagi 2 kali 1 kurang 3. Dah, 1 ditambah 2 kurang 3 dibagi 2 kurang 3. 1 tambah 2, 3, di pojoknya 0, di bawahnya min 1. Nggak 0 per 0 kan? Dah, hasilnya ini jadi 0. Nggak masalah. Kok 0? Ya, 0, bener lah. Hasilnya 0 kalau saya ini. Nggak masalah. Nah, coba contoh berikutnya. Misalnya limit X menuju
Berapa ya? Oh, inilah. Berapa ya? X kuadrat. Oh, misalnya X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dibagi X kuadrat dikurang 4. Nah, ini kalau diisi, hasilnya pasti 0 per 0. Silakan dicoba. Jadi kita pinter-pinter kita untuk faktor ke. Yang pojok ini, aku bisa keluar ke X kuadrat. Jadi X kuadrat. X pangkat 3 dibagi X kuadrat, bisa ke X cuma siko. 2X kuadrat dibagi 2, bisa ke min 2. X kuadrat min 4, baca aku jabarkan jadi X plus 2 sama X min 2. Dah, coret B yang sama. Limit kalau sudah dicoret, tinggal isi baik. Jadi 2 kuadrat per 2 ditambah 2. Hasil akhirnya 4 dibagi 4. Hasilnya 1. Dah, cak itu konsep limit. Coba kita soal lagi ya. Hmm, misalnya kalau aku punya limit X menuju, misalnya berapa soal yang bagus nih? Aku pengen soal yang cantik, gitu. Coba cek ini, Be. X kuadrat min 5X ditambah 4 sama X dikurang 4. Nah, kita baca faktor ke pojok ini. Aku baca faktor ke dengan X min 4, X min 1. Jadi, bawahnya X min 4, kita coret ke, tinggal masuk IB. 4 dikurang 1. Hasil akhirnya 3. Selesai. Itulah limit. Intinya itu kita faktor ke, kalau misalnya hasil 0 per 0, pasti ada yang bisa dicoret. Kalau ada dicoret, tinggal masuk IB X-nya. Itu limit. Nah, tapi kalau misalnya kita cuman punya sikoan, misalnya ini X kurang 3. Dak 0 per 0 kan? Dah masuk-masuk IB, dah apa-apa. 3 kurang 3, 0. Yang intinya jangan 0 per 0 baik. Kalau 0 baik, dah apa-apa. Oke, saya dulu lah. Oke, kalau misalnya lagi, aku pakai contoh cak mana? Hmm, terus ya, itu baik sih. Habis itu aku pengen jelas ke apa lagi ya? Oh, kalau dinyangkut sin kostan dikit ya. Tapi ya, caknya nggak masuk sih. Nggak usah deh. Karena itu materi pertemuan 14. Aku rasa nggak masuk. Hmm, habis itu, oh, ini bagian terakhir ya. Bagian terakhir ya. Misalnya, aku bahas limit sepihak. Limit sepihak ini bagian terakhir kita hari ini ya. Nah, kalau limit sepihak ini, aku jelas ke langsung pakai soal B. Jika aku punya fx-nya 1 dikurang 2x, jika x-nya lebih kecil dari min 2, dan x plus 7 jika x-nya lebih kecil dari min 2. Ini secara definisi tentukan limit x menuju min 2 fx jika ada. Nah, kalau saya ini tentang limit sepihak, kalau keluar ya, aku ragu ini keluar sih. Kita masuk. Kalau dia di sini dia lebih kecil min 2, artinya dia min 2-nya di sini ada tanda minus karena dia kurang. Jadi kita 1 dikurang 2x, tinggal masuk IB, 1 dikurang 2 kali min 2, jadi kita punya 1 dikurang min 2 jadi 1 tambah 4 jadi 5. Dah, untuk limit kirinya, ini namanya limit kiri kalau minus hasilnya 5. Nah, artinya kalau dia lebih, kita kebalikannya, Bes. Ini min 2 plus. Jadi X ditambah 7. Udah masuk. Min 2 tambah 7. Hasil 5 kan? Ini limit kanannya. Nah, kalau limit sepihak, kita tinggal lihat, Bes. Kalau limit kiri sama limit kanannya sama, artinya dia punya nilainya.
Jadi nilai limit X menuju min 2 fx-nya tuh 5. Tapi kalau misalnya tidak sama, maka tidak ada nilai limitnya. Jadi tidak ada apa ada definisi. Nah, ceritanya tentang limit. Kalau ada yang mau tanya lagi soal limit, kalau masih bingung, nanti tinggal tanya aku PPC ada apa. Oke, ini untuk gala-gala kisi-kisinya. Aku harap video ini bisa membantu pemahaman kalian. Kalau misalnya ada yang masih mau ditanya lagi, atau mau nanya latihan-latihan tugas soal tertentu, boleh kontak aku atau chat aku, lagi aku jawab secepatnya. Oke, thank you. Selamat belajar. Semoga sukses dan dapat nilai 100. Amin.